Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cuti berat? Oke teman-teman, apa kabar nih? Hari ini saya kembali lagi dengan kalian. Dan hari ini saya ingin membuat reaction yang berbeda. Berbedanya gimana? Nah, saya akan memberikan tanggapan-tanggapan mengenai pernyataan mereka di vlog-vlog tersebut. Nah, seperti apa? Ini dia vlog awalnya. Yuk. Mumpung kita lagi bahas-bahas ucapan yang jadi doa nih, gimana kalau kita berucap seandainya kan kita punya rezeki lebih, kita akan bawa tim umroh. Amin. Sama keluarga besar ya. Sama keluarga besar pastinya lah. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Tadi sekilas gue dengerin kan Bilar bilang kalau memang ada rezeki lebih akan ajak teman-teman tim dan juga keluarga besar umroh. Nah, ini salah satu hal yang harus kita sangat apresiasi karena kepekaan dan juga kekeluargaan di dalam Rizky Bilar Tim ini sangat luar biasa. Jadi ini hal yang harus kita support sebagai fans dari mereka. Kita harus dukung, kita harus doakan karena bagaimanapun ini merupakan hal yang sangat positif sekali kayak gitu, dan kita doakan bisa terrealisasi dengan lancar gitu ya, harapan-harapan mereka. Semua hal-hal positif yang mereka utarakan itu harus kita support. Saya juga senang gitu dengarnya. Bagaimana ya, karena yang saya lihat rasa sayang dia terhadap tim dan juga keluarga itu sangat besar gitu, baik dari Dede Lesti maupun dari Rizky Bilar itu sendiri. Makanya saya nonton ini tuh jadi ikut seneng gitu dengerinnya. Terakhir konten-konten dari dari modal candid doang saya, terus nyanyi ibu. Sungguh ibu bahagia dapat mantu penyanyi dangdut 10 juta viewersnya. Nah, dari video tadi benar memang adanya. Jadi memang kalau saya ingat dulu memang video dia tuh dulu ngeditnya masih pakai kain master, terus mulai dari video candid dan vlog-vlog biasa gitu. Dan kita semua juga masih ingat kan yang dia nyanyi-nyanyi yang dapat menantu penyanyi dangdut, itu semua masih terbekas di dalam ingatan kita semua ya. Tapi memang luar biasa pada saat itu euforia dari penonton Leslar ini sangat-sangat besar. Rasa penasaran orang-orang terhadap mereka pada saat itu kan, apalagi banyak yang masih bertanya-tanya ini pacaran apa enggak kan. Itu memang setiap kali YouTube mereka tuh viewernya dahsyat banget, baik dari Dede Lesti maupun dari Rizky Bilar. Itu sangat-sangat drastis lonjakannya, hampir semua mata tertuju sama mereka kayak gitu. Waduh, saya juga alhamdulillah seperti apa yang saya rasakan, saya juga kecapretan kebagian subscriber, kebagian penontonnya, dan itu hal yang sangat saya syukuri sekali kayak gitu, bisa dekat di dalam lingkaran mereka. Dan juga ini ada video juga potongan yang dimana lewat YouTube ini tanggapan dari mereka lewat channel YouTube yang berkembang tersebut seperti dapat durian runtuh kayak gimana. Ini dia videonya. Segini gila, emang asli nih YouTube ini, saya bilang. Cari nggak sini? Saya bilang gitu kan. Terus saya tanya sama dia, itu biasa 2 kali bayar pak katanya. 2 kali bayar dengan angka segitu. Pas saya cek ternyata enggak, hari ini dibayar, lusanya sisanya. Buset. Durian runtuh lah itu. Durian runtuh lah ibaratnya. Teman-teman, ya kalau yang saya tangkap maksud dari durian runtuh itu adalah rezeki yang datang dari Allah atas viralnya mereka, tapi juga viralnya pun lewat karya-karya mereka, penontonnya banyak. Dan memang semua kita pernah ngelewatin fase dimana penonton mereka sampai 10 juta ya, pernah kayaknya ada yang 16 juta apa kalau nggak salah tuh ya. Jadi bener-bener dahsyat banget, dan ya proses yang sangat cepat itu mungkin yang dimaksud durian runtuh. Tapi di sisi lain memang alhamdulillah karya mereka pun layak kita apresiasi, sehingga memang pantas lah penontonnya banyak dan juga yaitu dapat rezeki lebih seperti durian runtuh. Nah, habis ini juga ada cuplikan yang dimana tanggapan Dede tentang Rizky Bilar yang mandinya lama kayak gimana. Nah, ini udah saya rangkum dan kita lihat cuplikannya saat ini juga. Jadi sampai udah jalan sama dia aja gara-gara dia udah mandi lama, beberes lama, lelet, dia sampai amit-amit Dede punya laki begini. Masa kamu bilang gitu? Iya. Kakak juga deh, amit-amit punya. Bener, amit-amit.
Ya mungkin yang dimaksud amit-amit itu adalah mungkin ya memang karena mandinya lama. Tapi saya juga pernah ngerasain nungguin memang prepare lama, tapi ya kalau saya pikir wajar di sisi lain pada saat itu karena memang Rizky Bilar kan harus tampil sebersih dan sewangi mungkin, seperfect mungkin karena kan begitu banyak mata yang tertuju pada dia gitu. Jadi preparing, saya anggap sih itu prepare. Kalau memang ya terkadang lama gitu, tapi yang saya tangkap tadi mungkin itu sebagai masukan Dede kalian ntar mungkin kalau udah berumah tangga mandinya bisa lebih cepat dikit gitu. Siapa tahu kadang istri saya juga kalau di rumah nunggu saya mandi lama juga ngomel-ngomel, tapi itu juga bisa kita anggap sebagai jokes lah ya, sebagai ya candaan antara mereka berdua gitu, karena kan kadang mereka juga suka ceng-cengan ya. Tapi memang ya mandi lama ya wajar lah kalau pasangan kadang nunggunya agak sebel kali gitu ya, seru. Dan juga abis ini ada cuplikan mengenai tanggapan Rizky Bilar tentang bagaimana proses yang membuat Leslar ini mensupport mereka sebanyak ini sampai dengan sebesar ini. Nah, abis ini cuplikannya nih. Kakek Akin ini Tuhan juga yang menggerakkan hati banyak orang saat itu untuk mulai mengikuti kita, untuk mulai mencari tentang kita sampai akhirnya mendukung kita sampai titik ini. Iya teman-teman, memang tadi kalau kita dengar tanggapan dari Rizky Bilar memang sudah jalannya Allah yang dimana ngasih fans segitu banyaknya pada saat itu sampai dengan orang-orang tuh ngikutin mereka gitu kan, sampai dengan proses keterkenalannya mereka tuh semakin luas, baik dari sosial media maupun dari karya-karya mereka di televisi dan maupun off airnya gitu. Dan memang semuanya tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Makanya di situ mungkin sebagai bentuk syukurnya dia segitu banyaknya orang gitu kan, yang dimana kita bisa lihat aja patokan YouTube dari Rizky Bilar pada saat itu aja sampai dengan saat ini tuh udah jutaan gitu, 4 juta kalau nggak salah. Terus juga sekarang follower Instagramnya sudah lebih dari 10 juta. Itu menandakan memang jumlah follower dan subscriber fans Leslar itu banyak sekali yang ngikutin mereka, dan itu sebuah hal yang patut diapresiasi gitu, baik untuk Dede Lesti maupun dari Rizky Bilarnya. Dan juga ini ada bocoran yang dimana ternyata dulu Dede Lesti itu pernah istiqoroh gitu untuk bagaimana minta diberi petunjuk apakah benar Rizky Bilar jodoh dia atau tidak. Nah, tanggapannya seperti apa, ini dia. Sama satu lagi, Dede kan istiqorohin gitu ya. Iya, kalau memang dia jodoh Dede pengen dideketin aja sama, ya misalkan dibuktiinnya dengan obrolan dia pertama, ya kakak pengen punya rumah dulu, mau nggak kamu nungguin kakak? Dede pengen tahu proses itu tuh ada apa enggak gitu. Nah, ternyata benar kan, kalau memang Dede Lesti dulu pernah istiqoroh gitu kan, meminta sama Allah apakah benar ini jodohnya atau bukan, dan sudah terjawab lewat statementnya di vlog mereka kayak gitu. Ternyata benar, dan juga ya alhamdulillah dijabah. Seperti yang kita tahu saat ini proses pernikahan mereka yang akan dilangsungkan di televisi gitu. Jadi benar-benar tuh menjadi jalan yang lancar bagi mereka berdua gitu kan. Jadi doa yang dijabah dan sebuah hal yang memang sangat mereka inginkan gitu. Tapi dengar-dengar juga nih, katanya ada seorang Ustadz kondang yang katanya tuh pernah menyarankan mereka untuk nikah secara agama. Nah, seperti apa? Nah, ini dia nih, ada lagi nih statement yang mereka buat. Oke. Tiba-tiba dia ngajak nikah. Disuruh nikah sama Abah Subki ya? Iya. Disuruh nikah bukan kakak, disuruh nikah sama Abah Subki. Abah Subki nyaranin nikah agama saat itu. Ternyata benar, berarti Ustadz Subki waktu itu, atau yang sering dipanggil Abah Subki, yang menyarankan. Karena kan memang kalau kita tahu itu mereka satu frame di program Indosiar gitu bersama Ustadz. Jadi mungkin Ustadz juga ngeliat kedekatan mereka, terus juga kecocokan gitu kan, ya disaranin mengenai iya apa enggaknya kan kita nggak tahu, tapi itu saran yang memang Dede akuin katanya pernah diutarakan oleh Ustadz gitu. Ya luar biasa lah gitu ya, seneng banget gitu bisa
bisa tahu hal seperti ini, mereka terbuka sekali kayak gitu. Terus juga katanya apa yang saya dengar juga rasa syukur mereka tuh tidak pernah berhenti karena bukan akibat ya, karena memang banyak orang pada saat itu yang mulai model ngeramal gitu kan, bilang tahun mereka hanya sampai di tahun 2020 gitu, dan mentok sampai situ dan yang nggak tahu lagi gitu kan. Terus kedepannya akan turun dengan sendirinya. Nah seperti apa tanggapan dari mereka berdua, ini dia videonya. Alhamdulillah banyak keberkahan ya Stan, luar biasa. Dulu kita juga dianggap wah tahun kita cuma tahun 2020 doang gitu. Tapi Masya Allah luar biasa sekali. Alhamdulillah juga bersyukur banget 2021 masih Amin. Kita masih masih di posisi yang bagus lah gitu ibaratnya. Nah seperti itu, dan ternyata tidak terbukti, dan alhamdulillah sampai saat ini dan kedepannya insya Allah bisa tetap terus menghiasi warna di televisi kayak gitu ya, dengan karya-karya mereka. Ternyata namanya masih bagus dan masih membooming selalu kayak gitu. Terus juga ada satu hal, katanya tanggapan Dede Lesti pertama kali ngeliat Rizky Bilar lemes, dan alasan lemesnya kenapa, sedihnya kenapa, Dede jabarkan lewat video yang satu ini dia videonya. Sampai yang itu Kak, sampai yang kakak tuh excited banget pengen jadi host, pengen belajar nge-host. Ada kesempatan waktu itu di Popa sama di Lida sama di Tasbih. 3 tawaran kakak belum bisa karena waktu itu keterikatan sama kontrak sinetron kakak kan. Terus nggak diizinin. Saat itu pertama kali Dede mau nemenin kakak main bola. Ya Dede pertama kali juga ngelihat seorang Rizky Bilar, dia kayak ayamku tetelo. Apa tuh? Gini aja, muyung, diem aja. Di mana? Di mobil. Karena saya ngerasa nggak bakal dapet kesempatan untuk nge-host bareng sama idola saya Raffi Ahmad tadi itu. Nah, jadi alasan lemesnya itu ternyata karena Rizky Bilar sedih, takutnya nggak bisa ikut dalam satu program, yang dimana di dalam program tersebut ada idolanya itu Raffi Ahmad gitu. Takutnya nggak bisa bersama, mungkin dalam arti nggak bisa bersama, nggak bisa kan bisa sambil belajar nge-host gitu kan, belajar langsung dari Raffi Ahmad kan luar biasa senangnya kayak gitu, dan kesempatan yang jarang didapatkan karena keinginan dia yang dari dulu pengen jadi host gitu kan, tidak terrealisasi kan sayang. Tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain, dia bisa nge-host kayak gitu. Oke teman-teman, luar biasa sekali sambil nemenin kalian nonton program Rizky Bilar hari ini, dan juga besok masih tayang yang atas program Rizky Bilar, pengajian dan lain sebagainya, bisa sambil nonton video ini juga. Nah buat kawan-kawan yang belum subscribe, boleh bantu subscribe dan like-nya ya, supaya video ini semakin berkembang, saat channel ini semakin maju dan juga semakin berjaya. Oke kalau gitu terima kasih, saya pamit undur diri. Sekali lagi Sudi Merat, oke, the power of Leslar. Dadah.